Singapura telah mencatatkan prestasi yang gemilang dalam dunia ekspor biodiesel. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata ekspornya mencapai 5,1 miliar US dollar atau sekitar 84 triliun rupiah per tahun, dengan total volume ekspor mencapai 585 ribu metrik ton dan tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar 9,8% per tahun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat Singapura tak memiliki lahan sawit, namun berhasil memproduksi biodiesel dengan jumlah yang sangat besar, sebuah komoditas yang umumnya membutuhkan lahan seluas 150.000 hektar, atau dengan kata lain, 2 kali lipat luas dari negara itu sendiri. Namun, dalam waktu dekat, Singapura harus menghadapi pemain baru yang datang dari Indonesia, sebuah entitas yang bergerak khusus di sektor energi terbarukan terutama biodiesel, yakni Agrinas Palma Nusantara. Agrinas Palma Nusantara bukan hanya sekedar memiliki keunggulan modal, lahan, dan teknologi dan kualitas produksi, tetapi juga kesepakatan kerjasama dengan berbagai negara, termasuklah negara-negara Eropa. Lantas, bagaimana cara Agrinas menjadi perusahaan biodiesel terbesar di dunia? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak info selengkapnya. Agrinas Palma Nusantara resmi berdiri pada Februari 2025 sebagai badan usaha milik negara yang lahir dari merger dengan PT Indra Karya. Sebelumnya, dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknik dan manajemen konstruksi. Namun kini, Agrinas berfokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit sekaligus pengembangan energi terbarukan. Dengan suntikan modal sebesar 8 triliun rupiah yang telah diterima pada tahun 2025 ini, kini Agrinas telah siap untuk beroperasi tanpa ketergantungan pada APBN. Karena nantinya, perusahaan ini akan dimasukkan dalam kelompok Danantara, di mana pada bulan depan, tanggal 11 hingga tanggal 25, Danantara sudah mulai menerima dividen pertamanya dari BUMN. Keistimewaan Agrinas semakin tampak dengan pengambilan alih lahan seluas 438.000 hektar dari Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada Maret 2025 kemarin. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang sering kali menjadi sorotan karena isu lingkungan dan sosial. Dengan pengambil alihan lahan dari perusahaan yang bermasalah, Agrinas tidak hanya memperluas kendali atas sumber daya strategis, tetapi juga mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengembangan biodiesel B40 dan B50 yang berkelanjutan. Keberadaan Agrinas Palma Nusantara juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru yang signifikan di sektor perkebunan, dengan mengubah lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber ekonomi yang lebih menguntungkan. Lapangan kerja yang tercipta pun akan lebih berkualitas karena Agrinas merupakan badan usaha milik negara, di mana seringkali menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta. Tak hanya itu, Agrinas juga berperan penting dalam meningkatkan kontribusi sektor kelapa sawit terhadap energi terbarukan, baik untuk dikonsumsi domestik maupun diekspor. Lalu, bagaimana cara Agrinas menjadi sebuah perusahaan biodiesel terbesar di dunia? Saat ini, produksi minyak sawit mentah atau CPO Indonesia sekitar 48 juta ton dan ditambah dengan 4,6 juta ton dari sawit inti, sehingga totalnya menjadi 52,7 juta ton. Sedangkan implementasi biodiesel B50 membutuhkan sawit sebanyak 17,9 juta ton dan diperkirakan memerlukan tambahan lahan sawit seluas 2,3 juta hektar. Tentu, sampai di sini ada kekhawatiran jika B50 diterapkan akan mengancam harga kebutuhan pangan seperti minyak goreng dan lain-lain. Maka dari itu, dengan mengambil alih lahan sitaan dari perusahaan nakal, Indonesia tidak perlu lagi khawatir kekurangan kelapa sawit untuk memproduksi B50. Dengan begini, B50 dapat diimplementasikan tanpa mengganggu pasokan domestik maupun diekspor nanti. Saat ini, Indonesia mengekspor sekitar 50 hingga 60% dari total produksi sawit nasional. Meskipun harga sawit baru-baru ini cukup baik, ini menandakan Indonesia masih bergantung pada fluktuasi harga pasar global. Jika B50 diterapkan, sekitar 25% ekspor CPO akan berkurang, atau dengan kata lain, 75% CPO akan dikonsumsi di dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia lebih kuat terhadap fluktuasi harga sawit di pasar global. Sekilas, ini tampak berpotensi mengurangi penerimaan devisa di sektor ini. Namun, ada hal yang tidak disadari oleh banyak orang. Alih-alih mengurangi devisa, justru sebaliknya, Indonesia dapat mengubah yang sebelumnya hanya ekspor CPO atau ekspor mentah
menjadi ekspor biodiesel, sehingga Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ini adalah hilirisasi di sektor kelapa sawit. Sebagai contoh, harga CPO mentah sekitar $800 per ton, sedangkan jika dikonversi menjadi biodiesel, maka menjadi 0,95 ton biodiesel yang menghasilkan nilai sebesar $1.425. Artinya, dengan mengolah CPO menjadi biodiesel dan dikurangi biaya konversi sebesar $85 per ton, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah sekitar $540 per ton dibandingkan jika hanya mengekspor CPO mentah. Jika kita berkaca pada tahun 2024 yang lalu, ekspor sawit Indonesia mencapai 29,5 juta ton. Maka jika dikonversi menjadi biodiesel, keuntungan Indonesia bisa mencapai $42 miliar atau sekitar 696 triliun rupiah. Atau dengan kata lain, nilainya meningkat 110% dibandingkan hanya ekspor CPO mentah yang hanya mendapatkan $20 miliar. Ditambah, biodiesel yang diekspor merupakan hasil produksi BUMN, sehingga uang hasil ekspor tidak parkir di luar negeri, khususnya di Singapura yang selama ini dilakukan oleh perusahaan swasta. Tentu, ini adalah peluang yang luar biasa bagi Indonesia. Terlebih, Indonesia telah mendapatkan dukungan dari BRICS melalui New Development Bank yang siap mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuklah pembangunan kilang minyak biodiesel. Selain itu, biodiesel juga telah mendapatkan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, sekaligus sertifikasi ICC atau International Sustainability and Carbon Certification. Sertifikasi ini memastikan bahwa biodiesel Indonesia telah memenuhi standar berkelanjutan baik secara nasional maupun internasional, terutama di pasar Eropa yang memiliki regulasi ketat terkait energi hijau. Rasa optimisme kian kuat saat target biodiesel Indonesia telah tercapai lebih cepat. Yang sebelumnya produksi biodiesel 14 kiloliter diperkirakan tercapai pada tahun 2030, namun tahun 2024 kemarin, produksi biodiesel Indonesia sudah mencapai 13,1 juta kiloliter. Ditambah lagi, dengan rampungnya perjanjian EU-JEPA pada semester 1 tahun 2025 ini, sekaligus menandakan ini adalah sebuah ancaman yang serius bagi Singapura maupun Malaysia, yang selama ini telah mendominasi ekspor biodiesel ke Eropa. Dengan sertifikasi ISPO dan ICC untuk lolos aturan Uni Eropa, lahan dan modal lebih besar yang dimiliki Agrinas dibandingkan dengan Neste Oil Singapura maupun KLK, harga yang lebih murah dan sekaligus kemampuan produksi yang lebih banyak, serta ekspor yang bebas tarif karena perjanjian EU cepat telah tercapai, semakin meningkatkan daya saing biodiesel Indonesia di pasar global. Maka dengan semua yang dimiliki ini, tidak ada lagi yang dapat membendung Agrinas menguasai pasar biodiesel dunia dalam waktu dekat. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian mempunyai rasa optimisme dan yakin bahwa Agrinas nantinya akan menjadi perusahaan biodiesel terbesar di dunia? Setidaknya menguasai sekitar 30% biodiesel dunia. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!